Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jika kita melihat kisah yang diceritakan dalam Injil Markus, perihal murid-murid pertama dari Yesus, kita melihat di sana betapa sederhananya pemanggilan para murid itu. Dipanggil, lalu segera ikut begitu saja, tanpa ada diskusi, tanpa ada perdebatan, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sebenarnya kita perlu mengerti kisah ini untuk menarik sebuah permenungan bagi kita? Nah, saudara-saudari, dari kisah-kisah Injil, sebenarnya terlihat bahwa Yesus adalah seorang guru yang mencari sendiri murid-muridnya. Ia tidak menunggu muridnya datang. Ia yang mencari, ia yang memanggil, dan ia yang menetapkan mereka. Hal ini mengarahkan kita pada sebuah pemahaman bahwa keikutsertaan kita dalam jalan kemuridan Kristus saat ini, kita sebagai orang Kristen, adalah sebuah panggilan, sebuah keterpilihan, bukan sebuah keputusan pribadi. Yesus sendiri mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yesus Kristuslah yang menghendaki kita untuk berada di dalam komunitasnya. Kita mungkin mengelak dengan berkata, "Saya kan dibaptis dewasa, dan menjadi Kristen, ini keputusan pribadi saya." Tetapi saudara-saudari, sekali lagi, jika kita mendalami dan merenungkan tentang jalan kemuridan Kristiani berdasarkan kisah-kisah Injil, hal itu akan mengarahkan kita pada sebuah keyakinan iman bahwa bukan kita yang memilih Kristus, tetapi Kristuslah yang memilih kita. Lalu kita perlu bertanya, mengapa Kristus memanggil dan memilih kita menjadi bagian dari komunitasnya? Nah, bagi saya inilah poinnya yang penting. Mengapa Yesus harus memanggil Anda dan memanggil saya? Dahulu saat hendak ditabiskan sebagai seorang imam, saya pun bergumul dalam pertanyaan ini. Mengapa Yesus memilih saya? Kita semua sebagai orang Kristiani, orang Katolik, harus mengucapkan pertanyaan ini. Mengapa Yesus memanggil dan memilih saya? Pertanyaan ini bukan untuk mencari-cari apa keistimewaan diri kita dibanding dengan orang lain. Bukan demikian. Panggilan dan perutusan Yesus itu bukan tentang keistimewaan, bukan tentang kelebihan, bukan untuk membuat kita berhenti dalam kebanggaan pribadi, lalu mendekam dalam fantasi keistimewaan. Sekali lagi, bukan. Panggilan Kristus bukan untuk mengeksklusifkan kita. Bukan demikian, kemuridan Kristiani bukan tentang eksklusivitas. Kesadaran bahwa ternyata Yesus memanggil dan memilih kita, membuat kita tersentak, lalu berpikir dan bertanya, kalau begitu, apa yang sekarang harus saya lakukan? Artinya, saudara-saudari, panggilan Kristus bukan untuk membuat kita berhenti, melainkan untuk membuat kita berjalan lebih cepat daripada sebelumnya. Jika kita amati dalam kisah-kisah panggilan para murid Yesus, semua yang dipanggil oleh Yesus segera meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya. Kita ingat Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita ingat juga bagaimana Lewi yang sedang berada di rumah cukai, meninggalkan pekerjaannya, segera mengikuti Yesus. Jika kita melihat juga kisah-kisah seperti Sakeus, yang rumahnya dipilih untuk disinggahi oleh Yesus, atau kisah Saulus yang kemudian menjadi Paulus, bagaimana ia dihampiri oleh Yesus dalam sebuah peristiwa ajaib. Reaksi mereka semua adalah reaksi perubahan, bergerak untuk maju. Saat dipilih oleh Yesus, semua seakan bergerak dalam satu pertanyaan. Apa yang sekarang dan saat ini harus saya lakukan? Petrus, Yakobus, Yohanes meninggalkan pekerjaan dan keluarganya. Lewi meninggalkan profesinya. Sakeus membagi-bagikan hartanya. Saulus menjadi Paulus dan menjadi rasul yang ulung.
Jadi saudara-saudari, keterpanggilan dan keterpilihan kita sebagai bagian dari komunitas murid-murid Yesus, sekali lagi bukan untuk mengeksklusifkan kita, atau untuk membuat kita sekedar terlihat lebih istimewa dibanding dengan yang lain. Tidak demikian. Keterpanggilan dan keterpilihan ini adalah energi yang membuat kita melakukan sesuatu secara lebih berspiritualitas. Itulah mengapa jika kita melihat para misionaris pada zaman dahulu misalnya rela meninggalkan kampung halamannya dan pergi untuk tidak berharap kembali demi mewartakan kabar keselamatan. Itulah mengapa para imam, biarawan dan biarawati merelakan diri untuk ditugaskan ke tempat-tempat yang sulit, mencari bentuk-bentuk kreativitas pewartaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Itulah mengapa ada begitu banyak orang Kristen awam yang sedemikian unggul dalam nilai-nilai pengorbanan, kerendahan hati, kesetiaan, kejujuran, yang tetap memberi yang terbaik sekalipun di tengah tekanan, tetap mengabdi walau kurang dihargai, tetap setia walau tak jarang dikhianati, dan tetap melayani tanpa menghiraukan gaji, dan seterusnya. Panggilan Yesus pada kita sekali lagi bukan sekedar untuk membuat kita merasa istimewa. Tetapi panggilan Yesus adalah energi yang membakar kita untuk melakukan sesuatu secara lebih istimewa. Namun saudara-saudari, ada catatan penting untuk hal ini. Agar energi itu tetap ada dan tetap kuat, diperlukan relasi yang intim, relasi yang intensif dengan Dia yang memanggil kita. Tanpa intimitas, tanpa intensitas perjumpaan atau relasi, maka energi itu juga bisa berkurang dan melemah. Karena itu panggilan kemuritan juga menyangkut kerinduan untuk selalu menjalin relasi yang intim dan intensif dengan Dia yang memanggil kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kemuritan kita imbangi dengan tetap menjalin relasi dan komunikasi yang intim dan intensif dengan Dia atau tidak? Seperti apa warna kemuritan kita sekarang? Mari saudara-saudari kita sama-sama menyadari hal ini agar panggilan dan keterpilihan kita tidak berakhir pada penyangkalan dan pengkhianatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.